Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Dedi Suhendar dari SMK Negeri 63 Jakarta. Untuk pengajar praktiknya adalah Bapak Cornelis Ruben dan fasilitatornya Ibu Eti Arinastiti. Dan di samping saya Dewi Nurmasari dari TK Arlistep dengan pengajar praktik Bapak Cornelis Ruben dan fasilitator Ibu Eti Arinastiti. Dan sebelah kiri saya Puji Liasari dari SDN Ciganjur 01, pengajar praktik Bapak Cornelis Ruben dan fasilitator yaitu Ibu Eti Arinastiti. Pada video kali ini, Bapak Ibu guru hebat akan menyaksikan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching. Di video kali ini, Bapak Ibu semua akan menyaksikan bagaimana observer, coach, dan coachee mempraktikkan pada kegiatan coaching klinik. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Kali ini yang menjadi coach adalah Ibu Dwi. Betul. Sudah siap Ibu Dwi? Insya Allah. Nah, sebelumnya saya pengen nanya dulu bagaimana kabar dan perasaannya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat? Semangat. Oh, baik. Terus Bu Dwi sudah atau masih ingatkah bahwa kegiatan hari ini Bu Dwi harus menampilkan 3 kompetensi. Kompetensi apa aja, Bu? Oke, kalau mungkin Bu Dwi agak lupa-lupa ingat, saya ingatkan. Yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh ya, Bu. Oh iya, presensi. Presensi, Pak. Yang kedua adalah mendengarkan aktif ya. Iya. Terus yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Siap, Pak. Gimana Bu Dwi, sudah siap untuk mempraktikkan proses coaching? Insya Allah siap, Pak. Oke, baik. Kalau sudah siap, kita mulai ya. Ya. Baik. Ibu sebagai coach ya? Iya, siap. Baik. Silahkan dimulai. Selamat sore Bu Dwi. Selamat sore Ibu Puji. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, kemarin saya dengar Ibu mau bicara dengan saya ya. Iya, mau menyampaikan Bu. Ada apa nih ya, Bu? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Gini Bu, akhir-akhir ini semangat saya itu semakin berkurang gitu. Okay. Semangat dalam semua hal deh, kayak misalkan dari segi pekerjaan maupun dari segi pendidikan nih, guru penggerak. Oh gitu, Ibu. Jadi sedang tidak bersemangat, sedang moodnya sedang turun gitu ya, Bu ya? Iya, gitu. Bu. Jadi tujuan Ibu untuk bertemu saya ingin menyampaikan atau bagaimana nih biar lebih semangat lagi ya, Ibu ya? Iya, Bu. Oke. Kalau boleh tahu ini akhir-akhir ini apa yang membuat Ibu sedikit jadi berkurang semangatnya itu? Masalah tugas juga yang harus due date-nya mendekat gitu. Sedangkan di sekolah itu lagi banyak-banyaknya aktivitas kayak berbarengan dengan latsar seperti itu. Jadi lama-lama saya kok jenuh gitu ya. Terus jadi nggak semangat itu buat ngerjain tugas nih. Oke, sejauh ini Ibu saat mengerjakan tugas-tugas dari guru penggerak itu sendiri ataupun tugas-tugas dari sekolah, apakah Ibu sudah kerjakan sesuai waktunya? Misalnya sudah dapat tugas gitu terus langsung Ibu kerjakan atau memang diulur waktu atau bagaimana Bu kira-kira Bu? Kalau selama ini sih saya mengedepankan tugas tupoksi saya dulu nih sebagai guru. Kayak kemarin tuh berbarengan dengan latsar gitu ya. Jadi saya mendahulukan latsar saya dulu karena ini buat masa depan saya. Terus guru penggerak tugasnya kan bisa ntar malam dikerjain. Itu ya Bu ya. Tapi nanti sampai rumah kira-kira ada problem lain kah? Atau bagaimana, jadi terbengkalai lagi atau bagaimana Bu? Nah itu apa langsung terlaksana begitu? Nah itu dia Bu, sampai di rumah bukannya tambah semangat buat ngerjain jadi males karena posisi udah capek. Latsar sampai pukul 5 sore, jadi belum jemput anak, giliran di rumah anak perlu dikasih makan dulu, dimandiin dulu. Jadi pas giliran udah habis maghrib saya udah capek. Oh gitu ya Bu ya. Oke, ini kemungkinan yang Ibu rasakan karena manajemen waktu ya Ibu ya, sepertinya ya Bu ya.
Jadi Iya. Ibu agak kesulitan membagi waktu gitu ya Bu, antara tugas sekolah, tugas guru penggerak, dan juga tugas di rumah ya sebagai ibu rumah tangga seperti itu ya Bu. Iya, seperti itu barangkali ya orang saya pikir bisa dilaksanakan nanti gitu kan, mendekati hari due date bisa dikerjain langsung. Gitu. Oke, rencana Ibu untuk menanggulangi ini agar tidak berkelanjutan, karena kan ini masih panjang ya Bu ya jalannya guru penggerak ini ya, materinya masih ada lagi nih ya Bu ya. Nah, apa yang Ibu rencanakan nih agar bisa berjalan sesuai waktunya? Saya pengen bikin schedule kayaknya deh Bu, bikin jadwal dulu nih, mana yang penting, mana yang jadi pekerjaan sekolah ya sekolah selesai, pekerjaan guru penggerak bisa dikerjain walaupun sampai jam 10 malam gitu. Biarin dah begadang-begadang sedikit, yang penting semuanya terlaksana. Oke, lalu untuk anak-anak bagaimana nanti Bu menyiasatinya? Anak-anak, saya paling minta tolong sama anak saya yang pertama. Oh, untuk bantu ajak Untuk main bantu atau kerjakan tugasnya ya. Iya. Oke, sepertinya itu juga rencana yang bagus ya Bu ya. Semoga bisa terlaksana dengan lancar ya Bu. Bagaimana penerapannya, sudah dicoba sejauh ini? Sejauh ini sih udah 2 kali saya coba. Kayak misalkan kemarin tuh ada tugas rukol tuh yang berbarengan. Kak, adanya dijagain dulu ya gitu. Kalau ada yang minta bikinin susu, bikinin ya gitu. Jadi saya manajemen waktunya seperti itu. Jadi kerjaan di guru penggerak saya, tugasnya sudah selesai, anak saya juga keurus sama anak saya yang pertama. Oke, alhamdulillah Ibu ya. Jadi sekarang untuk diskusi coaching kita saat ini, apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan coaching ini? Saya merasakan senang, udah ngeluapin unek-unek saya nih ke Ibu. Iya. Lalu Terus solusinya tadi itu Ibu sudah temukan sendiri ya ternyata. Iya, saya bisa nemuin dari masalah saya sendiri, saya bisa nemuin solusi saya sendiri. Oke, mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu semuanya. Kakak bisa diajak kerjasama, atau mungkin ayahnya ya Bu ya juga bisa diajak kerjasama. Jadi semuanya bisa berperan aktif ya Bu. Iya, amin gitu. Oke, terima kasih loh Ibu. Saya terima kasih banyak karena Ibu sudah mau dengerin curhatan saya nih. Sama-sama Bu. Baik, Bu Dwi, Bu Puji selesai. Saya melihat peristiwa yang tadi berjalan adalah seperti obrolan ya, obrolan akrab gitu ya, tentang curhat ya Bu ya. Saya melihat bahwa Bu Dwi sebagai coach sudah menunjukkan kompetensi. Tadi kompetensi presensinya itu hadir, Bu. Yeah. Jadi Ibu menatap Bu Puji gitu, nggak Ibu nyatet gitu kan gitu ya. Jadi Ibu fokus ke Bu Puji gitu kan, terus juga hanya untuk coaching gitu. Memang waktu tadi tuh memang fokus full gitu ya. Terus juga mendengarkan aktif. Jadi setiap kali Bu Puji berbicara, Ibu itu menanggapi semua yang disampaikan Bu Puji, terus juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, juga udah cukup bagus. Mungkin selanjutnya kita refleksi dulu bagaimana perasaan ibu-ibu kegiatan praktik tadi. Bu Puji, gimana perasaannya? Perasaannya senang, gak deg-degan lagi. Gak deg-degan lagi ya, sudah selesai. Gimana Bu Dwi? Saya sih berharap seperti ini ada di sekolah-sekolah ya, tapi dengan support full gitu ya, tidak ada dusta di antara kita. Ya. Gitu. Baik, bagaimana pembelajarannya untuk hari ini, untuk sesi ini? Untuk putaran pertama kita, alhamdulillah berjalan lancar ya, berjalan lancar. Mungkin kita bisa rolling lagi. Iya, lebih bagus lagi ya. Nanti iya, betul. Kita selalu mengevaluasi. Baik, itu sesi 1, di mana saya sebagai observer, Bu Dwi sebagai coach, dan juga Bu Puji sebagai coach. Kita akan putar selanjutnya adalah saya sebagai coach ya, Bu Dwi sebagai coach, dan Bu Puji sebagai observer. Oke. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bapak sama Ibu? Alhamdulillah baik. Pak Bu, baik. Baik. Di sini saya sebagai observer di mana kegiatan praktek pembelajaran kali ini Bapak Dedi sebagai coach yang harus menguasai 3 keterampilan. Iya. Sudah menguasai, Pak? Insya Allah disiapkan Bu. Hadir penuh, mendengarkan aktif, sama yang terakhir adalah membuat pertanian yang berbobot. Sebagai Ibu sebagai coach, apakah sudah siap? Siap dengan masalah saya, Bu. Kalau begitu, saya persilahkan untuk memulai. Baik, apa kabar Bu Dwi? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, saya janji ya Iya. bahwasanya hari ini kita akan bertemu untuk membicarakan atau mengobrolkan sesuatu. Sepertinya penting sekali Bu Dwi. Apa nih yang akan kita bahas hari ini? Iya, Pak. Saya kan guru TK ya, Pak. Iya. Guru TK dengan 15 siswa yang varian dan unik. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah keseluruhan siswa ini secara kognitif mereka mampu mengikuti meskipun dengan profil Iya. belajar mereka yang kines lah, auditori atau mungkin juga Iya. visual. Tapi semua ketika guru mengajarkan tentang misalnya menulis huruf, angka, Oke. seperti itu tuh mereka dapat duduk dengan baik. Tapi ada satu nih, Pak, Iya, jadi yang menonjol tuh masalahnya sosialnya itu, Pak. sosial. Emosionalnya. Emosional Iya. dan sosial. Iya. Atau hanya emosionalnya saja? Sosial emosionalnya, Pak. Berarti dua ya, sosial dan dua-duanya. emosionalnya. Baik. Secara sosialnya itu mereka senang berteman, tapi nah itu kadang-kadang masih berebut sama temen, Oh, iya, entah baik. berebut mainan, entah berebut temen, Ya, rebutan itu gitu ya. berebut Anak-anak maunya, ya, biasanya iya gitu ya. maunya berbaris di depan temennya yang CS-nya dia gitu kan, yang teman Baik. akrabnya dia, terus dikit-dikit atau maunya duduknya samping guru seperti itu kan, Baik. gitu. Sering mencari perhatian begitu ya. Betul, Baik. seperti itu. Dan itu ada satu anak yang paling menonjol nih, Pak. Baik. Anak perempuan, anaknya bongsor tapi usianya masih muda. Oh iya. Nah, anak ini kemauannya memang keras. Keluarganya juga menyampaikan seperti itu. Jadi kalau mau apa-apa tuh harus gitu loh, Pak. Harus dapat apa yang dia mau. Kalau nggak dapat dia akan nangis. Nangisnya tuh benar-benar mengganggu. Sampai se-RT tahu kali. Saking Itu, dramatisnya ya. Betul, saking kencengnya itu. Saking kencengnya sehingga ruangan itu jadi tidak nyaman ya Bu. Iya, ya. bukan hanya ruangan kami saja, itu ruang Oke. tetangga-tetangga kelas juga. Baik. Siapa tuh yang barusan nangis? Siapa tuh yang nangis seperti itu kan? Berarti saya konfirmasi ulang ini siswa TK ya Bu ya? Betul, Berarti Pak. usia kurang lebih 5 tahun. 5 sampai 6 tahun. 5 tahun genap Februari kemarin ini anak Berarti gitu. antara 5 dan 6 tahun mungkin ini range 4 sampai antara 5 tahun. 4 sampai 5 tahun berarti nggak ada yang 6 tahun. Belum TKA ada. berarti ya. Nah, makanya saya konfirmasi bahwa siswa ibu tuh bener-bener yang masih usia belia ya. Betul. Jadi usia mungkin ini masuk Usia dini. pasca balita ya. Betul. Pasca balita. Jadi usia Iya. 4 ke 5 itu pasca balita ya Bu ya. Ibu pasti tahu atau ibu sudah melakukan identifikasi sebelumnya tentang anak-anak di usia seperti itu ya. Bagaimana ibu memahami anak-anak di usia 4 sampai 5 tahun ini? Anak-anak seperti ini kalau secara kognitif sih motorik atau apa yang biasanya kita kuasai ya Pak ya. Itu sih sebenarnya kalau ada yang belum sampai megang pensil atau apa problemnya itu masih kita nggak paksakan kan, karena memang kita menstimulus melalui kegiatan-kegiatan Montessori di sekolahan. Tapi kalau masalah emosi ini kan sosial emosional tuh kan ada yang dibawa dari keluarga kan Pak, gitu loh. Memang ada karena didikan seperti itu kan, atau memang dimanjakan terlalu berlimpah kasih sayang. Bisa jadi juga karena kurang kasih sayang gitu kan Pak. Jadi cari perhatian di sekolah. Nah ini anak ini karena anak terakhir, jadi anak yang berlimpah kasih sayang. Permasalahannya ketika dia membuat gaduh ya dengan menangis itu, saya bilang gaduh karena memang gak cuman kami sekelas yang keberisikan gitu kan. Nah itu ada salah satu anak lagi, anak laki-laki yang lebih muda lagi usianya gitu. Anak ini terganggu
Anak ini tidak pernah melihat konflik. Jadi begitu dengar temannya itu ada yang menangis, menjerit seperti itu, anak ini langsung memerah dan kepingin mukul anak itu. Dia berharap dia pukul itu dia akan mendiamkan temannya Ya, gitu selesai kan. masalahnya gitu ya. Baik, Seperti itu, Bu, Pak. mungkin kita kembali ke awal bahwa tujuan pembicaraan hari ini kita adalah mencari solusi ya Bu ya, Betul. tentang masalah yang Ibu hadapi, yaitu masalah sosial emosional ya tadi ya Bu. Baik, dan kita juga tadi obrolan kita sudah menemukan beberapa masalah ya, itu masalah utamanya adalah masalah menangis ya. Betul, Yang Pak. mana menangis ini mengakibatkan apa Bu tadi? Jadi heboh. Iya, heboh. Jadi teman-teman nggak konsentrasi. Dan ada yang emosi juga. Betul. Dan mungkin ada yang meresponnya mungkin ada yang tantrum dan lain sebagainya, macam-macam lah ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan? Kan Ibu menghadapi masalah ini. Apa yang sudah Ibu lakukan sebelumnya untuk menangani masalah ini? Jadi di kelas itu kami ada 2 guru ya kawan Pak. Jadi kalau seperti itu kami karena anak ini kan kalau sudah nangis efeknya pengen pipis gitu kan Pak. Iya. Gitu kan. Wah, sampai ngompol gitu kan gitu. Nah, kami paling menyiasatinya sudah ya udah maunya apa? Maunya duduk sini. Oke, tapi kadang-kadang tidak kami berikan. Misalnya mainan nih yang diperebutkan gitu kan, mainannya yang dibawa-bawa terus kan. Nah, nggak akan dikasih dulu gitu kan. Kamu diam dulu baru dikasih. Tetap diam kekeh maunya nangis seperti itu kan. Akhirnya kita ya nggak mau ngalah begitu saja, karena kalau seandainya kita terus-terusan ngalah, anak kita akan semakin merasa menang gitu loh. Karena dia merasa yakin bahwa tangisan dia itu udah pamungkas gitu kan, pasti akan terwujud semua keinginan dia sesuai harapan dia gitu kan. Makanya ya kita tarik ulur aja gitu sih Pak, nyiasatinya gitu. Itu sudah efektif belum atau gimana tuh teknik cara itu? Kalau dibilang efektif sih belum maksimal ya Pak ya, karena belum bisa yang benar-benar sehari itu nggak nangis sama sekali gitu kan. Gitu. Tergantung juga bisa jadi di rumahnya juga situasinya itu memang mungkin dia tidurnya kemalaman atau apa, mamanya bilang seperti itu gitu kan, jadi kurang tidur atau apa gitu. Ya sebisa mungkin kami kerja sama orang tua sih Pak. Nelfon atau pada saat rapotan kemarin itu kami sampaikan kalau di rumah bagaimana penanganannya gitu, karena memang kan di rumah kejadian juga kan gitu. Nah orang tuanya dari mama itu bilang kalau nggak ada papanya, saya apa yang dia minta saya kasih pengertian gitu. Misalnya dia minta mainan, saya ajak ke mall. Oke, mama ajak ke mall tapi boleh minta mainan cuma 1 gitu. Nanti baru mama ajak ke mall gitu. Janji gitu kan. Baru karena memang anak ini cerdas sebenarnya Pak gitu. Baik. Berarti kalau saya identifikasi dari tadi cerita Ibu, kayaknya anak ini itu memang perlu kerjasama penanganan antara ibu dan orang tua ya. Oke, itu sudah dilakukan ya Bu ya. Oke, berarti pertama ibu sudah melakukan langkah yang baik, yaitu melakukan komunikasi dengan orang tua sehingga sama-sama saling saling memberikan informasi untuk satu tujuan, itu mencari solusi supaya si Adinda ini atau si anak ini bisa tertangani ya Bu ya. Betul. Baik, kira-kira ide apa lagi nih selain dari yang tadi sudah berkomunikasi dengan orang tua, dasarnya apalagi nih? Pastinya ini nggak mungkin ibu bisa kerjakan sendiri, ya benar nggak? Iya, kami pastinya butuh teman-teman sekelasnya ya untuk terlibat juga kerjasamanya gitu kan. Jadi misalnya membuat suasana kondusif. Oke, kalau anak ini minta duduk di sini, coba kami ajarkan sih bicara yang baik sama temannya yang mau diganti posisinya gitu kan. Boleh nggak aku duduk di sini gitu. Ketika kamu ngomong dengan lembut, pasti temennya ngomong iya mau gitu. Dan itu dipraktekin dan berhasil gitu kan. Aku mau duduk di sini, maunya samping Miss gitu kan. Begitu ini bilang dulu sama temennya, aku boleh duduk sini. Nah, boleh duduk sini, boleh, langsung dikasihkan kayak gitu. Jadi emang anak ini belum bisa menyampaikan dengan jelas, agak cadel anaknya. Semua huruf depan diganti H. Ayam jadi hayam. Itu. Baik.
sangat menggemaskan ya cerita-ceritanya Iya. kalau diceritakan, tapi kalau dihadapi itu beda lagi urusannya. Iya. Pasti Gemes pusing ya. banget Pasti itu. gemes ya. Iya. Oke, dan ini sangat menantang, betul ya Bu? Betul. Baik, sepertinya Bu, obrolan kita udah mau mencapai ke solusi ya kayaknya ya. Tadi Iya. tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa komunikasi dengan orang tua, Betul. terus juga Ibu nanti bisa kerjasama dengan kelas. Ada kerjasama lain lagi nggak Bu? Mungkin Ibu dengan siapa lagi? Supaya ini kan nggak cuman buat masalah Ibu, masalah semua supaya jadi pembelajaran, benar nggak Bu? Kira-kira Iya. kerjasama dengan siapa lagi atau mencari ide apa lagi nih Bu kira-kira? Ya, kalau ada teman-teman rekan sejawat ya, guru-guru lain yang bertanya seperti itu, kan pastinya nanti anak ini akan naik ke kelas Oh iya betul. tingkat yang lebih tinggi Tingkat. lagi kan, karena kan ini kan usia TKA, Betul. mereka kan pasti akan naik ke TKB. Jadi jangan denger nangisnya aja gemes nantinya gitu kan, coba pikirkan gitu, karena sebagian juga kan tidak mendapatkan pembekalan seperti saya di guru penggerak ya Pak ya. Mungkin ada juga yang nanti melabel, ada juga nanti guru yang langsung menghardik atau mungkin Oh iya betul. memarahi gitu kan. Paling ya kita ceritakan aja, ada sisi baiknya kok, anak ini cerdas sebenarnya gitu. Kalau disimpulkan Bu, tadi apa saja yang sudah ditemukan ide yang Ibu dapatkan tadi? Ya, kerjasama dengan Dengan orang orang tua terus ya, secara kontinu gitu. Kemudian juga kerjasama dengan teman-temannya ya, anak-anak murid kami di kelas, agar suasana juga kondusif, berbicara yang baik gitu kan, seperti itu. Jadi materi kita yang budaya positif tuh Pak ya, bisa diterapkan sekali itu kan untuk KSE-nya. Betul. Iya. Lalu kepada rekan-rekan sejawat diberi pengertian itu sih Pak ya. Baik, bagus sekali Bu. Nah ini kita akan bertanya, kira-kira prioritas mana aja dulu? Atau semuanya berbarengan atau bagaimana dulu prioritasnya gitu? Tergantung momennya sih Pak. Momennya. Kalau memang anak ini pas kejadian itu di hari itu, atau sampai ada yang terluka, atau mungkin anak ini sendiri yang ngompol atau bagaimana, kan pasti kita perlu menghubungi orang tuanya Baik. gitu. Berarti insidental ya, tergantung ini. Tapi yang jelas 3 circle ini adalah paket kerjasamanya ya Bu ya, solusinya. Betul sekali Pak. Baik Bu, kita akan berbicara tentang komitmen. Ibu bisa nggak membuat komitmen mungkin dengan yang tadi pihak-pihak itu, bagaimana caranya Bu membuat komitmen ini bisa supaya terlaksana? Ya komunikasi Pak, komitmennya komunikasi. Jadi timing juga perlu. Jadi sebelum melakukan komunikasi dengan orang tua pastinya saya chatting dulu. Ibu bisa saya telepon, nah baru nanti kalau dapat jawaban kita melakukan telepon bersama dengan partner. Jadi nggak cuma saya sama orang tua satu pihak, tapi juga sama partner di kelas gitu. Jadi sebelum ke orang tua pun saya dengan partner harus berbicara dulu nih, nanti kita sampaikan ke orang tua seperti apa. Berarti iya, prioritas utamanya atau komitmennya memang harus mampu menjaga komunikasi ya Bu ya. Betul. Baik Bu, yang terakhir ini, siapa yang bisa mengingatkan Ibu? Kan kita tahu sendiri lah, ya kan, penuh dengan kesibukan dan sebagainya. Ada masalah kan kadang juga kita bukan cuci tangan bahasanya, aduh tanganin dulu deh bahasanya gitu kan. Nah siapa yang bisa mengingatkan Ibu bahwa apa yang sudah Ibu rencanakan ini bisa terlaksana, komitmen yang tadi? Partner ya udah pasti itu. Partner sekelas, ibaratnya rumah tangga ini ya saling terbuka aja satu sama lain, rumah tangga kelas kita gitu. Baik Ibu, terima kasih obrolan kita. Menurut Ibu bagaimana tadi? Sudah ketemu? Sudah Pak. Sudah Terima kasih, ketemu. Bapak Edi. Karena memang solusinya ada di Ibu ya, sebenarnya karena Ibu yang tahu di lapangan ya Bu ya. Betul sekali Pak Edi. Betul. Karena saya membantu Ibu dalam proses coaching ini. Nah Bu, kan kita hari ini ketemu ya Bu, kita nanti ketemu lagi. Saya pengen dengar lagi ceritanya Ibu. Kita nanti kalibrasi ya Bu. Siap, Kira-kira berhasil nggak ya ide Ibu tadi, sudah dijalankan sampai mana, bagaimana hasilnya, nanti kita lihat ya Bu ya. Baik. Kira-kira kapan? Nanti anak-anak akan mulai masuk itu tanggal 3 April Pak, udah mulai masuk tuh. Ya. Berarti akhir April atau pertengahan April? Bisa cerita kita lagi nanti hasilnya, kita lihat. Boleh, nanti di akhir April mungkin ya Pak ya. Baik, di akhir April kita akan cek
apakah sudah terlaksana? Kalau belum terlaksana, apa hambatannya? Nanti kita gali lagi ya Bu ya. Siap Pak. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Gimana Bu Dwi? Terima kasih Pak Dedi sudah menguraikan benang kusut. Yang sabar ya Bu ya. Iya. Semangat ya Bu. Semangat. Ya, semangat. Baik, terima kasih Pak Dedi sama Bu Dwi, praktek coaching yang luar biasa nih ya. Gitu. Terima Pak kasih. Dedi sebagai coach sudah presence penuh, terus mendengarkan dengan baik dan seksama, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Dwi sehingga Bu Dwi bisa menggali solusinya sendiri. Sekarang saya tanya nih, Pak Dedi sebagai coach, perasaannya gimana hari ini? Menegangkan, seru, menyenangkan. Kalau Bu Dwi sebagai coaching, Relax saja sih. Relax seperti bicara dengan teman. Jadi kita terbuka saja. Gitu. sekarang pembelajaran yang diambil dari praktek coaching ini apa? Saya harus ingat sama poin-poin ya, alur tirta. Jadi supaya nggak ngelebar dan harus grid, harus dipegang tuh, biar sampai kita nggak keluar dari dari benang merahnya, supaya nggak terlalu lebar, panjang. Jadi kita harus benar-benar, oh ini sudah dapat, ini sudah dapat, ini sudah dapat. Oke, kita close kayak gitu tuh. Jadi ternyata memang obrolan memang kan tidak direkayasa. Obrolan tidak direkayasa, ini natural semua kan. Yang perlu ditingkatkan dari praktek coaching sekarang ini apa? Jam terbang Bu, harus sering. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya sebagai observer mengucapkan banyak terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi coaching berikutnya. Oke, Terima ayo. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Puji, Pak Dedi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, apakah sudah siap untuk hari ini melakukan praktek coaching? Insya Allah siap. Oke, Bu Puji sebagai Coach. coachnya, kemudian Pak Dedi sebagai coachnya. Bu Puji masih ingat apa saja yang menjadi ini praktek pembelajaran hari ini, tujuan kompetensinya apa saja? Menjadi pendengar yang baik, harus kehadiran penuh nih. Terus yang ketiga, memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Dedi sebagai coaching. Sebagai coaching, Pak Dedi, bagaimana Pak Dedi sudah siap dengan permasalahannya? Siap. Oke, baik, silahkan dimulai. Oke, Pak Dedi, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu Puji. Apa kabar juga Bu Puji? Alhamdulillah baik. Ini Pak Dedi, Siap. bisa nggak ngobrol-ngobrol sebentar? Oh siap Bu Puji. Kan kita juga udah janjian. Saya nelpon Bu Puji kemarin. Siap ya? Siap, insya Allah. Oke, saya mau curhat Bu. Curhat apa Pengen nih? di coaching saya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih Pak Dedi? Ini Bu, saya punya masalah dari awal saya mengajar di kurikulum Merdeka ya. Dan kita membuat modul ajar. Jadi saya itu membuat modul ajar di setiap angkatan, dan modul ajar itu nggak pernah bisa saya gunakan permanen. Misalkan saya semester ini, nanti semester depan tuh berubah lagi. Banyak sekali yang direvisi dan dirubah terus. Emang bagus. Tapi buat saya tuh lumayan jengah juga sih, gitu ya. Ini masalah-masalah ini yang buat saya tuh mengganggu pikiran saya, karena di kelas ini tahun ini belum tentu sama dengan di kelas yang lain di tahun depan. Itu yang membuat saya itu setiap tahun tuh merasa, ya Allah saya harus buat lagi nih baru, karena profilnya siswanya baru lagi. Cara metodenya dan lain sebagainya, pendekatannya beda lagi, itu revisi lagi, revisi terus. Sudah itu buat saya lelah, karena selain ini juga saya punya tugas, juga punya program guru penggerak juga seperti ini kan, lumayan lah, punya keluarga di rumah juga. Nah, begitu Bu Puji hari ini. Penyebab Pak Dedi itu berarti jenuh ya, berarti ya, karena modul ajarnya itu bisa tidak terpakai di tahun berikutnya. Ya. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih modul ajar itu nggak bisa digunakan? Sebenarnya digunakan bisa, tapi kan kalau kita pakai tahun lalu pasti nggak sama.
gitu. Karena yang kita hadapi siswanya berbeda. Contohnya? Misalkan kalau topik sama ya, kan esensial materinya. Paling sederhana aja, descriptive text misalkan, atau prosedur text misalkan itu kan. Setiap tahun temanya itu, topiknya itu, materinya itu. Namun pas begitu kita evaluasi kan yang tahun depan ini nggak bagus nih, kita rubah lagi. Nah proses merevisinya itu loh Bu. Jadi masalah saya dari di proses merevisinya ini yang menjadi merasa berat. Bagaimana caranya itu biar mudah gitu loh. Kalau menurut Pak Dedi, biar mudah itu, biar proses revisinya itu lebih mudah itu, kira-kira bagaimana? Jadi kalau saya merevisi mudah itu memang belum ketemu ya ininya solusinya. Yang jelas merevisi itu membutuhkan waktu banyak. Terus juga kan kita sudahlah setiap tahun kita disuruh ngumpulin administrasi dong. Ayo kumpulin administrasi. Karena kan kita masih revisi jalan nih. Ya udah yang dulu kita kasih lagi. Cuma ganti nama doang kan, ganti judul, ganti tahun. Padahal sedang on proses. Jadi hasil revisian tahun lalu dikirimkan tahun ini. Hasil revisian tahun ini dikirimkan tahun depan. Jadi sebenarnya yang dikirimkan kepada kepada sekolah itu sebenarnya tidak relevan karena kan modul itu terus direvisi. Di tahun ini kan kita ngajar, profilnya nggak sesuai nih, saya rubah. Kayak gitu kan udah kirim dong administrasi sekolah, udah di supervisi, udah dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu ngurusin modul ajar itu lelah banget gitu. Tadi pada dibilang masalah waktu yang panjang ya, kira-kira nih biar masalah waktunya nggak panjang itu Pak Dedi punya cara sendiri nggak? Nyiasatin waktu begitu ya, iya. Bu ya? Nyiasatin waktu. Saya tuh memang kalau waktu panjang itu sebenarnya kan saya juga ngajar full 38 jam. 32 jam. Saya punya waktu 8 jam, 8 CP. Dan itu nggak sehari. Jadi kebayang saya harus bawa modul ajar ke rumah gitu kan, terus itu kan waktunya keluarga. Itu sebenarnya saya jelasin nggak ada waktu sebenarnya. Kalau secara hitungan matematika nggak ada waktu. Sebenarnya nggak ada waktu. Nah, ini saya juga pengen mencari waktunya itu gimana. Jadi yang singkat kan saya punya waktunya singkat, gitu. Kalau pengen cari solusi seperti itu, kira-kira Pak Dedi punya strategi sendiri nggak? Strategi untuk supaya gimana Bu? Supaya biar pekerjaan ini selesai, terus jadi pekerjaan ini nggak dibawa pulang ke rumah gitu. Ya mungkin ya saya harus disiplin sih. Jadi saya buat jadwal hari ini ngapain disiplin. Tapi memang itu cukup melelahkan sih, cuman memang kayaknya harus disiplin dalam arti waktunya istirahat gitu kan, waktunya kerja gitu kan. Jadi kadang sedikit ngobrol ya. Sebagian tua padahal kita butuh ngobrol, mungkin porsi ngobrol saya dikurangin. Iya, porsi ngobrol saya, karena orang dewasa itu duduk makan pasti ngobrol, dan yang ngabisin waktu tuh ngobrol. Jadi saya harus disiplin. Waktunya kerjain ini, saya tinggalin obrolan mungkin. Jadi ini kesimpulan kita berbicara diskusi kayak gini kan, tadi Pak Dedi sudah menemukan solusi sendiri kan ya, berarti ya, yaitu Pak Dedi harus mengurangi ngobrolnya, berarti disiplin dalam segala hal. Jadi modul ajar terkejar juga nih Pak Dedi. Ya, terus kedepannya nih Pak Dedi, biar semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan Pak Dedi, Pak Dedi harus bikin apa? Ya, saya udah bikin catatan-catatan tuh. Saya tempel-tempelin di tembok. Tapi itu nggak sempat juga saya lihat itu. Karena di tembok kan, udah saya pindahin juga tuh. Nggak di tembok, di wallpaper juga saya tempel-tempelin schedule di wallpaper. Di wallpaper juga kadang nggak, itu juga saya sudah pasang di di handphone, ada catatan. Kadang di handphone juga enggak. Jadi mungkin saya butuh seseorang untuk mengingatkan mungkin. Jadi saya butuh poin-poin yang teman saya harus tahu dan dia pasti bakal ngingetin. Insya Allah baik teman atau mungkin istri saya.
Ya, tadi kan udah ditempel-tempel tuh ya. Sekarang dari tempelan-tempelan dari Pak Dedi tadi tuh rancangan Pak Dedi. Prioritas yang Pak Dedi itu kira-kira? Ya semua udah saya tempel, karena itu kan hanya tempelan ya, supaya saya bisa ngelihat. Yang kayaknya yang pemungkasnya itu mungkin teman. Jadi ada kayak dudet nih, kayak elaborasi. Saya kadang kan ditelepon baru sama teman, Pak Dedi jangan lupa nih elaborasi. Hah? Elaborasi siap jam 3. Coba kalau nggak ada temen ngingetin. Nah kayak gitu. Jadi kayaknya ini tuh harus rigid, harus ketat gitu antara tempelan-tempelan saya, sticky note saya, baik itu dimanapun, di tembok, di HP, di laptop, sama teman mungkin itu, supaya bisa mengingatkan saya terus, supaya modul ajar saya juga bisa kekejar. Ya tadi Pak Dedi dengan bantuan teman ya saling mengingatkan ya. Terus komitmen ke depannya nih. Ya komitmennya saya harus refleksi lah. Kayaknya setiap malam sebelum tidur kayaknya saya harus refleksi supaya ingat sama komitmen apa saja yang sudah saya buat gitu ya. Karena kalau kita nggak refleksi kayaknya kita nggak ingat peristiwa apa saja tadi seharian gitu kan, terus apa aja besok mau dikerjain apa gitu kan. Ya mungkin saya harus refleksi sebelum saya tidur, harus refleksi dulu. Berarti kesimpulan diskusi kita hari ini Pak Dedi itu harus bikin refleksi ya. Terus kira-kira nih kapan lagi kita ngobrol-ngobrol kayak gini? Modul ajar itu memang rencananya sudah harus rampung bulan Februari, tapi Maret juga masih ngaret, tinggal berapa modul ajar, karena saya akan membuat modul ajar 2 kelas, maksudnya 2 tingkat, kelas 10, kelas 11. Jadi kompleks ya Bu ya. Udah gitu kan semester 1, semester 2. Saya memang belum pernah seumur hidup saya membeli RPP atau membeli modul. Semua RPP dan modul saya buat, bukannya so ini ya, tapi memang itu tanggung jawab ya buat saya. Jadi butuh waktu ya lumayan, sekitaran setelah Lebaran kita ketemu satu bulan, Mei lah Bu, kurang lebih lah, insya Allah kita cek lah Mei progresnya sampai mana. Berarti nanti saya tunggu ya kabarnya ya bulan Mei ya. Mudah-mudahan Mei. modul ajarnya bisa sesuai berjalan dengan target dari Pak Dedi sendiri Iya. ya. Biar saya closing nih gitu kan. Biar nanti catatannya tinggal sedikit aja lah. Nanti kalau mau revisi catatan ini nih pasti bakal direvisi gitu aja, paling nanti sekitar bulan Mei lah insya Allah. Siap ya. Baik. Semangat Pak Dedi. Semangat. Ya luar biasa nih Pak Dedi semangatnya sekarang, jangan sampai kasih kendor nih. Baik, Bu Puji dan Pak Dedi sudah mempraktekkan coaching yang luar biasa ya. Bagaimana? Ibu sudah menunjukkan kompetensi tadi, udah presence ya dengan eye contact, fokus tadi itu ya. Kemudian juga mendengarkan dengan baik, yang memberikan respon ya dengan note gitu. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Lalu bagaimana perasaan Bu Puji sebagai coaching? Senang bisa mengikuti alur coach Tirta. ya? Bisa mengikuti alur Tirta. Mempraktekkan alur Tirta ya. Kemudian Pak Dedi sebagai coach bagaimana Pak Dedi? Ya, saya senang karena ya ternyata solusinya ada. Solusinya udah ketemu dan itu saya bisa kerjain. Insya Allah. Oke. Apa pembelajaran dari sesi coaching ini? Pembelajarannya awal-awal sih menegangkan ya Bu ya. Karena yang saya coachi Pak Dedi. Tapi seiring berjalannya percakapan ya saya santai aja jadinya, nggak terlalu tegang gitu, ngeliat Pak Dedi tenang, rileks, saya juga jadi ikut rileks. Bagaimana Pak Dedi? Ya, gimana ya? Hari ini luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi tadi alurnya saya udah kerjaan semua, solusinya itu. Cuman ya memang saya harus komitmen, disiplin intinya. Disiplin ketat, kuat gitu. Kalau nggak disiplin udah kayaknya lewat. Betul sekali. Lalu sebagai coach apa yang perlu dikembangkan lagi dari Ibu sebagai coach? Kalau saya sebagai coach kemampuan komunikasi yang masih harus ditingkatkan nih, supaya kalau ngomong tuh bisa tenang, rileks, datar gitu tanpa ada rasa keraguan-raguan. Gitu ya. Lalu kalau Pak Dedi sendiri bagaimana Pak Dedi?
Pengembangan saya sebagai, kalau coach ya nggak terlalu banyak dikembangin ya, karena memang cerita ya. Masalahnya Tapi masalahnya aja mungkin ya, harus mampu menguraikan masalah dengan efektif ya. Betul. Baik, saya rasa cukup sekian ya untuk praktek coaching kita hari ini. Saya sebagai observer sudah melakukan tugas saya, kemudian Ibu Puji sebagai coach juga sudah, Pak Dedi juga sudah. Nah, selanjutnya Pak Dedi silakan memberikan penutup untuk pertemuan kita. Baik Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Dedi Suhendar. Saya Dwi Nurmasari. Saya Pujilia Sari. Undur pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.